Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Akademika Paranata. Nah, jadi pada video pembahasan kita kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama itu ada deret data, kemudian yang kedua itu ada tabel, kemudian yang ketiga itu ada fungsi if. Nah, fungsi if di sini itu masih yang sangat sederhana sekali ya. Jadi untuk itu mari kita langsung saja ke pokok bahasan kita. Yang pertama yaitu adalah pengurutan data. Pengurutan data itu ya kita mengurutkan data agar sesuai dengan urutannya agar supaya dia tidak loncat-loncat seperti itu. Nah, misalkan saja kita di sini akan membuat sebuah urutan data dari angka 1 sampai dengan angka 30 misalnya dengan cara yang cepat ya, tentunya dengan tidak cara dengan mengetikkan satu seperti itu, tapi dengan cara yang cepat. Nah, caranya yang pertama kita cari sel yang akan kita buatkan data. Contohnya saja seperti ini. Bagian contoh sel A1, nanti kita ketikkan dulu tanda angka 1. Setelah itu di bawahnya kita ketikkan angka 2. Nah, ini kan sebuah data yang sudah terurut. Nah, jadi kita ingin menambah urutannya mencapai menjadi 30. Gampang saja caranya dengan cara kita blok dulu keduanya. Baru kita cari di bagian pojok kanan bawah. Nah, jadi di sini kan ada kotak kecil ya. Kotak kecil itu ketika nanti tandanya sudah seperti tanda tambah dengan yang di bold, baru kita klik kiri baru kita turunkan ke bawah sampai mencapai 30. Nah, ini sudah. Nah, jadi sudah seperti ini. Jadi datanya ini sudah terurut dari angka 1 sampai dengan 30. Nah, jadi urutan data yang ke bawah ini disebut dengan urutan angka tegak. Nah, jadi lalu apakah data ini bisa diurutkan dari ke samping ataupun mengarah ke barisnya? Dengan cara yang pertama kan ini kita sudah buat angka 1, kemudian kita tuliskan di bagian kolom B itu adalah angka 2. Setelah itu kita blok, cari di bagian pojok kanan bawah ini. Pojok kanan bawah, setelah itu baru kita geser ke arah kanan sampai ke yang diinginkan. Kan di sini 20 ya. Jadi datanya itu sudah terurut dari 1 sampai dengan 20. Nah, lalu apakah urutan data ini itu bisa menggunakan sebuah kalimat depannya? Misalnya kita ingin mengurutkan sebuah kelas dengan urutan kelas yang sama, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Tentu saja itu bisa ya. Caranya dengan cara yang sama, tapi kita klikkan dulu yang pertama itu kelas 1, yaitu di bawahnya kelas 2. Nah, jadi karena di sini sudah ada dua kelas yang sama, itu kelas 1 dan kelas 2, kita blok. Nah, cari di bagian pojok kanan bawah, kita geser ke bawah. Nah, maka otomatis dia akan menjadi terurut kelasnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 19. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena yang dilihat di sana itu adalah karena kelasnya itu sudah terurut ya. Itu dari kelas 1 dan kemudian ada kelas 2. Setelah itu akan diurutkan selanjutnya. Yang dilihat ini adalah angka yang di sampingnya. Kalau bukan kelas bagaimana? Misalnya pertanyaannya pertama. Nah, jadi ini merupakan pertanyaan pertama. Kemudian kita tuliskan pertanyaan kedua. Nah, setelah itu kita blok, baru geser ke samping. Nah, maka di sini akan muncul dia pertanyaan 3, pertanyaan 4, sampai dengan di sini ada pertanyaan yang ke-16, seperti itu. Nah, kenapa itu kita harus membuat dua buah urutan terlebih dahulu, bilangan yang terurut terlebih dahulu seperti 1, 2. Nah, jika seandainya kita hanya membuat angka 1 saja, ketika kita blok bagian pojok kanan bawahnya, maka dia tidak mau terurut. Karena dia akan melihat itu sebagai satu angka yang sama saja. Dia akan mengurutkan sebuah angka yang sama dari yang sebelumnya, 1, 1 saja, 2, 2 saja, 3, 3 saja, seperti itu. Jadinya dia tidak akan bisa mengurutkan datanya seperti itu. Nah, selain untuk mengurutkan data berupa angka dan juga beberapa kombinasi antara kata dan angka, itu juga kita bisa mengurutkan sebuah yaitu mengurutkan nama bulan dan juga nama hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, pastikan terlebih dahulu apakah format di
Microsoft Excel yang Anda miliki itu bisa digunakan untuk nama-nama bulan. Nah, caranya memeriksa itu adalah kita pergi ke bagian file. Setelah itu kita ke bagian option. Setelah ke bagian option, nah akan muncul di sini. Ini adalah bagian optionnya, baru kita klik di bagian advance. Nah, setelah bagian advance, baru kita scroll ke bawah sampai ketemu di bagian general. Itu di bagian general ini ya. Di bagian general ini, setelah itu kita lihat di bagian edit custom list. Nah, jadi ini adalah beberapa list hari dan juga bulan yang memang sudah ada ya dan juga sudah terdaftar. Seandainya misalkan misalkan ini salah satunya, saya delete dulu. Delete. Nah, misalkan itu saya delete tadi, ada beberapa yaitu, nah misalkan jika tidak kita gunakan format tersebut, misalnya kita akan ketikkan yaitu adalah Januari, setelah itu Februari, nah baru kita blok keduanya, kita turunkan ke bawah, maka dia akan datanya terus seperti ini, Januari, Februari. Jadi dia hanya akan melihat 2 bulan itu saja, jadi tidak akan mau terurut bulannya, karena dalam sistem ataupun dalam Microsoft Excel ini dia tidak terbaca untuk pengetikannya bulan Januari seperti ini. Kalimatnya itu tidak ada, yang ada itu adalah Januari, dia menggunakan huruf Y ya. Dia menggunakan huruf Y. Ketika kita blok ke bawah, maka dia akan ada urutannya seperti itu. Jadi dia dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menggunakan agar tulisannya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya seperti itu. Nah, caranya seperti yang saya bilang tadi, kita pergi ke bagian file, kemudian kita cari option, setelah itu kita cari di bagian advance, setelah advance kita cari bagian general. Di bagian general ini ya, baru kita di bagian edit custom list. Nah, jadi sekarang kita bisa menambahkan bagaimana penulisan yang kita inginkan, seperti Januari, Februari, Maret, April. Okay. Baru setelah itu, karena kita sudah membuat list yang kita inginkan, baru kita klik di bagian add. Nah, jadi di sini datanya ini sudah ditambahkan ya, ditambahkan secara otomatis. Setelah klik add, baru kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, karena sudah, maka kita bisa buat urutannya sekarang. Itu Januari. Cukup mengetikkan 2 bulan yang berurutan seperti itu. Lalu kita blok, kita geser ke bawah. Nah, jadi dia sudah berurutan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini sudah berurutan dia. Nah, bagaimana dengan hari? Nah, untuk hari itu sama saja ya dalam penulisannya. Kita lihat dulu di bagian setelan komputer apakah dia sudah terurut seperti yang kita inginkan. Hanya karena dalam setelan komputer saya ini juga sudah terurut, namun apabila tidak ada, itu kita bisa menambahkan dengan cara yang saya beritahukan sebelumnya. Misalnya Senin. Kita mulai dari minggu ya, minggu, setelah itu adalah Senin. Nah, setelah itu kita blok, geser ke bawah. Jadi dia sudah terurut ya, dari minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Nah, seperti itu ya untuk pengurutan data bulan dan juga data hari. Nah, selain untuk pengurutan data bulan dan data hari, misalnya ketika kita sudah memiliki list nama karyawan yang tetap ataupun nama daerah ataupun nama provinsi ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan gunakan untuk list nama kabupaten yang ada di Bali. Nah, contohnya saja untuk list kabupatennya ada
di Bali itu ada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Jadi sehingga total itu adalah ada 9. Nah, ketika kita ingin membuat data seperti itu dengan kabupaten yang tetap, namun apa yang berubah seperti itu, misalnya kita buat dulu listnya. Ini cara yang lain untuk adalah cara yang lain untuk menambahkannya ke dalam sistem supaya otomatis ya. Caranya kita klikkan dulu di sini di bagian sel, salah satu sel di mana saja, asalkan dia turun ke bawah atau mohon maaf, baik itu secara kolom ataupun secara baris itu bisa kita kombinasikan. Misalnya saya gunakan secara kolom. Misalkan nama labule leng tenda karang kelungkung Jembrana Bangli Gianyar Badung Denpasar. Tabanan. Nah, ini adalah data yang terurut ya. Dan adalah data yang terurut. Maka dengan caranya kita pergi dulu ke bagian file yang tadi. Kita klik option. Nah, setelah itu kita cari ke bagian advance. Nah, setelah itu ke bagian general, kemudian edit custom list. Nah, caranya itu kan di bagian kolom importnya saya ada kolom kosong. Untuk menambahkannya bisa di sini untuk mengambil dari sel yang telah aktif di sini. Caranya klik ini. Nah, setelah diklik baru kita blok. Nah, setelah kita blok, ya baru kita klik di bagian tanda panah yang menurun ke bawah. Nah, setelah itu baru kita add. Nah, setelah itu baru kita klik import terlebih dahulu. Sebelum add kita klik import. Nah, setelah import baru kita klik add. Jadi ini sudah ditambahkan, maka baru kita klik OK. Dan kita keluar. Nah, jadi kita ingin membuat urutannya secara langsung, misalnya dari Kelungkung Jembrana. Nah, ini ada 2 kabupaten yang terurut. Kita tarik ke bawah, maka dia akan terurut. Nah, seperti itu dia akan terurut jadinya dia. Ini juga bisa digunakan ketika kita sudah memiliki nama-nama karyawan yang tetap ya, supaya kita bisa membuat listnya. Kita membuatnya secara gampang. Misalnya ketika datanya itu hilang, kita ingin buat yang baru, kita ingin menambahkan apa, misalnya gaji bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Itu bisa dengan cara yang mudah. Nah, itu yang berkaitan dengan pengurutan data. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu adalah tentang grafik. Nah, jadi grafik di sini adalah saya jelaskan untuk bagaimana caranya pembuatan grafik. Buat grafik yang sangat sederhana ya. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah bagaimana cara membuat grafik yang sederhana saja seperti itu. Nah, misalkan ketika saya memiliki sebuah data, misalnya
misalkan ketika saya sudah mempunyai data seperti ini adalah data penjualan PT ABC dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dari beberapa kota, itu Jakarta, Malang, Bandung, dan Jogja. Nah, misalnya seperti itu. Yang pertama, perlu diketahui juga kalau pembuatan grafik ini kita berada di bagian tab insert, yaitu di bagian charts. Jadi di sini ada beberapa jenis-jenis grafik yang ditampilkan. Misalnya ini adalah grafik batang, kemudian ini adalah grafik line, grafik garis, ada grafik lingkaran, dan ada grafik XY, dan di sini ada area, grafik area. Nah, ini ada grafik bar, dan di sini ada stop atau radar. Kemudian di sini ada insert combo chart, kemudian ada pivot. Ya, seperti itu ya. Dan caranya untuk membuat grafiknya sangat gampang sekali. Pertama kita blok dulu datanya saja. Datanya ini aja, kemudian kita cari bagian insert. Tampil misalkan. Jadinya seperti ini dia untuk grafiknya. Nah, jadi ketika kita ingin mengganti judulnya, itu kita mudah saja, kita tinggal hapus ini, kita ganti. Nah, misalkan seperti itu, ini adalah data penjualan PT ABC. Misalnya ketika kita ingin mengganti model ataupun bentuk dari grafiknya, bisa kita lihat bagian chart style ini ya, chart style. Jadi ada beberapa tampilannya seperti ini. Backgroundnya agak sedikit hitam, sedikit tebal ya, ada shadow-nya juga. Nah, seperti ini mungkin ada, ataupun ya nanti ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, misalkan di sini tanda tambah ini berfungsi untuk menampilkan beberapa, itu di bagian access title. Untuk di bagian sampingnya ini ya, misalkan di sini adalah penjualan ya, misalkan penjualan. Nah, misalnya seperti itu ya, penjualan. Jadi itu bisa ditambahkan nanti di sini bagaimana proses penjualannya untuk Kota Jakarta 200 penjualannya ataupun yang lainnya. Di sini ada tahunnya, dan di sini bisa access title ini bisa kita ganti jadi kota, misalkan kota seperti itu. Nah, jadi terlihat bahwa di bagian bawah ini adalah kota-kotanya, dan masih bisa dieksplor untuk masing-masing di bagian ini ya. Kemudian ada untuk yang ini adalah memperlihatkan style ataupun tampilannya seperti apa, ingin berubah ataupun yang lainnya, itu bisa juga kita gunakan selain dengan cara melihat chart style yang ada di sini ya. Dan di sini ada filter. Di filter itu adalah untuk menyaring ataupun untuk memperlihatkan atau menonjolkan, misalkan ya style seriesnya 2017 jika ingin dilihat 18 series. Nah, seperti itu kita akan lihat. Kita ingin menggantinya seperti itu, atau mengganti ataupun yang lainnya, kita bisa gunakan yang itu. Nah, itu yang untuk grafik. Nah, jadi seandainya jika kita ingin menggabungkan dua buah grafik atau mengkombinasikannya, itu caranya gampang ya. Misalkan saya ini hapus saja dulu, kita masih gunakan data yang sama. Kalau kita blok juga, blok pertamanya blok. Setelah itu kita bagian insert. Nah, cari di bagian itu pojok kanan bawah ini, biar bisa terlihat see all charts. Kita klik. Nah, setelah itu kita cari di bagian all charts. Itu kita cari di bagian combo. Nah, jadi kita inginkan bagaimana bentuk-bentuknya. Misalkan di sini sudah ada dipilihkannya. Misalnya untuk 2017 inginnya apa? 2017 inginnya diagram biar nyambung ya, soalnya kita bisa. Misalnya batang. 17 itu udah batang. Kemudian 2018 inginnya apa? Garis, dan seperti itu, garis. 2019 inginnya apa? 2019 misalnya inginnya bar. Nah, jadi sudah terlihat dia bagaimana gabungan untuk beberapa grafik-grafik seperti itu. Nah, seperti itu caranya dalam pembuatan grafiknya ataupun diagramnya. Jadi masih dari kalian tuh bisa mengeksplor semuanya yang ada di sini. Bisa ingin mencoba-coba, ingin mempercantik tampilannya, itu bisa digunakan
bagaimana kreasi dari Anda yang Anda inginkan. Ini adalah cara yang sangat dasar dalam pengkombinasian grafik seperti itu. Jadi yang selanjutnya yang kita bahas itu adalah yang berkaitan dengan fungsi if. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi if yang sangat sederhana dulu sebelum kita meranjak ke fungsi if yang lainnya. Nah, misalkan jadi misalkan di sini saya memberikan fungsi if dengan persyaratan dan perintah yang dia berupa teks. Nah, itu adalah berkaitan dengan fungsi if dengan persyaratan dan perintah berupa teks ya. Jadi misalkan kita buat di sini syarat, kemudian itu ada ini adalah syaratnya. Kemudian di sini ada bagian perintah ataupun ya saya akan di sini saya akan langsung contohkan sebagai aktivitas. Nah, misalkan syaratnya itu adalah hujan. Dan aktivitasnya jika syarat hujan, aktivitas yang akan dilakukan ya misalnya yang pertama adalah menonton TV. Kemudian syarat yang kedua itu adalah pantai. Nah, misalkan ini adalah syarat untuk fungsi if yang akan kita buat. Yang ini ada syarat, ini ada perintahnya seperti itu. Tapi saya ganti misalkan di sini sebagai aktivitas karena syaratnya itu adalah hujan, maka aktivitas yang akan dilaksanakan itu apa? Nah, misalnya cara penggunaannya, pertama kita buat sebuah data, misalkan ini sebagai syarat dan aktivitasnya, maka kita diberikan sebuah data, misalkan di sini adalah kondisinya, misalkan kita buat kondisinya misalkan di sini ada kondisinya, kemudian di sebelah sini adalah aktivitasnya. Nah, jadi di bagian sebelah kanan itu adalah kita gunakan sebagai aktivitasnya. Nah, jadi syaratnya di sini apabila syaratnya dia hujan, maka aktivitas yang akan dilaksanakan dia antara menonton TV. Kemudian syaratnya bagaimana jika dia tidak hujan, maka dia akan bermain ke pantai. Nah, maka dengan ini adalah fungsi if yang pertama. Cara yang pertama yaitu kita ketikkan bagian sama dengan, setelah itu kita tuliskan if baru setelah itu kita kurung buka. Nah, klik di bagian kondisinya, yaitu di bagian kolom A11, ketikkan sama dengan, kita ketikkan tanda petik. Nah, ini sebagai syaratnya dia. Misalkan syaratnya adalah hujan. Setelah itu kita dengan tanda petik di depan dan di belakang, baru tanda koma. Nah, baru kita ke bagian, di sini ada di bagian bawahnya if logika tes. Nah, yang disebut dengan sebagai logika tesnya itu adalah jadi yang disebut sebagai logika tesnya dia itu adalah hujan di sini ya, ataupun syaratnya. Jadi apabila dia hujan, maka value if true, jika itu benar, apa yang akan dia lakukan? Nah, syaratnya adalah menonton TV. Nah, terakhir juga dengan petik, baru setelah itu koma. Itu value if false. Nah, apabila salah, bagaimana ya? Kita ketikkan tanda petik, baru
Nah, kita akhiri dengan tanda petik, setelah itu tanda kurung. Nah, setelah itu baru kita klik enter. Nah, jadi benar kan aktivitasnya, jika dia hujan maka dia akan menonton TV. Nah, untuk biar supaya cepat, tinggal bagian pojok kanan bawah ini ya kita tekan luruskan ke bawah seperti itu hasilnya. Nah, jadi sudah sesuai dia. Apabila dia hujan dia akan menonton TV, dia ada hujan berarti otomatis dia akan bermain ke pantai, seperti itu intinya dia. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu akan sama, dan saya tuliskan di sini ya, di bagian D ini. Cara 2. Nah, jadi cara yang keduanya itu adalah kita dengan langsung mengkombinasikan. Sebelumnya kita tuliskan dulu syaratnya di bagian sel yang di mana saja, baru kita masukkan dengan cara yang sama, ataupun cara yang sama seperti tadi, namun agak sedikit berbeda ya karena kita akan merujuk ke bagian selnya di sini. Maka dari itu caranya kita sama dengan if kurung buka, klik bagian kondisinya. Nah, baru sama dengan, setelah itu kita cari ke bagian syaratnya. Nah, benar. Nah, caranya yang tadi itu di-cut aja deh, yang ini kita pakai. Caranya itu pertama kita sama dengan if kurung buka sama dengan, kita klik bagian kondisi, dan sama dengan lagi. Di sini agak salah ya, ini sama dengan, nah itu sama dengan if ke bagian kondisi baru sama dengan. Setelah itu kita tuliskan kita merujuk ke bagian sel untuk syaratnya, karena penulisannya itu adalah logika tes, value if true, kemudian value if false. Jadi kita pakaikan untuk logika tesnya dulu yang pertama. Maka logika tesnya kita menurut ke bagian syaratnya di sini adalah hujan, maka klik tanda hujan. Nah, namun catatannya di sini itu adalah kita harus mengisikan angka dolar seperti ini. Nah, dolar di bagian setelah hurufnya itu, setelah bagian huruf dari sel yang aktif itu, misalnya kan B2 tadinya kan B2. Nah, ini kan disebut dengan selnya, baru kita tambahkan bagian tengah itu dolar, supaya dia mau untuk bekerja perintahnya seperti itu. Baru kita tanda koma, sama juga baru setelah itu kita merujuk ke bagian value if true-nya yang mana V. Setelah itu kita tambahkan juga bagian dolar. Setelah itu kita koma, baru kita ke bagian if false. Nah, juga seperti itu, kita ini bagian dolar. Nah, seperti itu. Jadi nah, setelah itu kita enter. Nah, fungsi dari penambahan dolar di sini itu adalah yang digunakan untuk mengunci alamat sel. Jadi dia itu digunakan untuk mengunci alamat sel yang kita rujuk di sini. Nah, sebentar kita akan bandingkan bagaimana ketika dia tidak memiliki dolar, dan ketika untuk bagian S-nya ini kita hilangkan ya. Nah, kemudian di gerakan yang kedua, setelah itu karena rumus disalin ke bawah, maka S yang ditampilkan di depan posisi barisnya. Setelah itu kita bisa memblok langsung ke bawah seperti ini. Nah, jadi dia akan sesuai dengan perintah aktivitas yang ada di sini. Sesuai. Nah, misalnya tadi kan saya bilang, kenapa sih harus diisi dolar? Bagaimana jika tidak diisi? Maka misalnya kita buat di bagian sampingnya saja. Bagian sampingnya. Nah, kita tuliskan tidak berisi. Ini misalnya itu simbolnya ya. Nah, maka kita klikkan dengan cara yang sama. If setelah itu kurung buka,
bagian kondisi sama dengan kita klik bagian ini, setelah itu untuk baru kita enter. Nah, memang dia mau untuk yang pertama, tapi bagaimana untuk yang kedua dan selanjutnya? Misalnya kita blok ya dengan cara yang otomatis. Kita blok. Nah, berarti dia ada bagian yang kosong-kosong ini. Karena kenapa? Karena bagian yang kosong ini kita lihat di bagian rootnya adalah B3, B4, B5. B3 itu yang mana? B3 itu kan yang ini adalah B3, ini adalah B3 yang aktif. Itu otomatis kan dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, makanya dia itu menjadi angka 0 seperti ini. Jadinya bisa dibilang error lah. Jadi ketika kita tidak isikan simbol dolar ini di depan, di tengah-tengah antara huruf dan angka di bagian sel yang aktif ya, seperti itu. Nah, jadi itu saja yang mungkin yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jadi sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.